Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa memberikan kuliah secara langsung, sehingga kuliah harus dilaksanakan secara asinkronus seperti ini. Eh, untuk pertemuan kedua ini masih melanjutkan materi pertemuan pertama kemarin, namun karena materinya menyambung gitu ya, dan kemarin belum sempat saya juga jelaskan untuk pertemuan satu. Oleh karena itu, nanti akan dibahas juga sedikit materi-materi yang minggu lalu gitu ya, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, diharapkan mahasiswa semua bisa menyimak videonya dari awal sampai akhir, karena nanti akan ada tugas juga di akhir ya, dan harus dikumpulkan. Baik, sebelum mulai saya share screen-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini untuk di pertemuan 9 dan 10 itu kita akan mempelajari tentang physical properties of solution gitu ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah sifat fisis larutan ya, sifat fisis larutan. Kita sudah tahu bahwa ada sifat kimia, ada sifat fisis gitu ya, ada sifat fisika. Nah, untuk hari ini gitu ya, kita akan mempelajari sifat fisiknya saja gitu ya. Jadi tidak tidak mempelajari sifat kimia larutan, tetapi mempelajari sifat fisika larutan seperti itu. Nah, di sini eh, indikator ya untuk di pertemuan 9 indikator capaiannya kalian harus mampu menjelaskan macam-macam larutan ya. Jadi nanti di akhir diharapkan bisa menjelaskan larutan itu ada apa saja sih jenisnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung konsentrasi larutan. Semua reaksi kimia gitu ya, kebanyakan itu dilakukan dalam fasa larutan ya. Jadi kalau misalkan ada padatan itu pun harus kita larutkan terlebih dahulu gitu ya. Proses pencampuran segala macam itu dalam fasa larutan. Sehingga kita harus mengetahui konsentrasi larutan ya. Eh, Konsentrasi itu biasa kita sebut juga misal kadar ya gitu. Jadi konsentrasi larutannya berapa itu bisa juga bertanya kadarnya berapa gitu ya. Nah, terkait dengan kadar konsentrasi itu nanti banyak jenisnya gitu ya. Ada konsentrasi yang bisa dinyatakan dalam molaritas misalkan ya. Kemudian ada konsentrasi yang bisa dinyatakan dalam molalitas, kemudian persen gitu ya. Persen juga ada persen berat, kemudian ada persen volume gitu ya. Kemudian ada konsentrasi yang bisa dinyatakan dalam fraksi mol gitu ya. Itu nanti banyak sekali konsentrasi-konsentrasi larutan yang bisa digunakan gitu ya, tergantung dimintanya apa gitu ya. Kalau misalkan dimintanya dalam molaritas ya berarti kalian harus menghitung ataupun mencari konsentrasi dalam molaritas. Jadi nanti ada beberapa konsentrasi yang akan kita pelajari. Kemudian untuk indikator yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan konsep pengaruh suhu dan tekanan terhadap kelarutan ya. Kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat melarut pada suhu tertentu. Mungkin kalian pernah mencoba melarutkan gula atau garam di rumah gitu ya, atau melarutkan apapun ketika misal melarutkannya dengan air panas, kemudian kalian bandingkan dengan melarutkan sesuatu tersebut dengan air dingin, tentunya akan mengalami kelarutan yang berbeda ya. Biasanya apa? Yang panas lebih lebih cepat melarut seperti itu ya. Nah, itu berarti bisa disimpulkan bahwa suhu itu mempengaruhi kelarutan seperti itu ya. Semakin tinggi suhu, semakin mudah zat tersebut melarut seperti itu ya. Kemudian untuk di pertemuan 10 yang hari ini, kalian harus mampu menjelaskan konsep ya dari sifat koligatif larutan ya. Apa namanya? Nanti kita akan belajar mengenai sifat koligatif ya. Jenis-jenisnya apa saja gitu ya. Nanti di sana akan ada penurunan tekanan uap gitu ya. Penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, kemudian ada juga penurunan titik beku dan juga tekanan osmotik ya. Nah, ini macam-macam sifat koligatif. Nanti kalian harus bisa menjelaskan penurunan tekanan uap itu seperti apa sih konsepnya gitu ya. Kenapa kok tekanan uap bisa bisa menurun gitu ya. Kemudian
apa namanya, titik didih bisa naik atau titik beku gitu ya. Titik beku bisa turun dan juga tekanan osmotik itu seperti apa konsepnya. Nah, selain bisa menjelaskan konsep, kalian juga harus mampu menghitung ya, menghitung nilainya. Jadi ketika tekanan uapnya turun, yaitu nilainya berapa ya. Tekanan uap larutan akhirnya berapa. Kemudian penurunan titik beku, berarti nilai titik beku awal gitu ya dikurangi titik beku terakhir, berarti selisihnya berapa. Jadi nanti kita akan menghitung masing-masing dari sifat koligatif ini. Seperti itu. Oke, next. Kita langsung masuk ke materi ya. Jadi larutan itu sebentar. Saya pindahkan dulu. Jadi dalam larutan gitu ya ada beberapa istilah. Yang pertama ada solut, kemudian ada solvent ya. Jadi solut itu adalah sesuatu yang dilarutkan ya, sesuatu yang dilarutkan. Biasanya dia jumlahnya lebih sedikit dibanding solvent ya, atau solut itu bisa diartikan juga zat zat terlarut ya. Kalau kalian melarutkan garam gitu ya atau gula dalam air atau dalam pelarut apapun, zat yang dilarutkannya itu disebut dengan solut ya. Kemudian istilah yang kedua ada solvent. Kalau solvent itu berarti pelarut ya. Ketika berbicara pelarut, tentunya bukan hanya air ya. Air itu merupakan salah satu pelarut saja. Banyak jenis pelarut yang lain ya, semisal alkohol gitu ya, etanol itu juga bisa disebut dengan pelarut. Apalagi misalkan bensin ya, ketika sesuatu tidak larut di air dan larutnya di bensin gitu ya, atau di zat pelarut organik lainnya, yaitu berarti mereka adalah solvent juga ya. Jadi kalau misalkan eh, ditanya pelarut apa aja gitu ya, itu tidak terbatas hanya air ya, alkohol, kemudian zat-zat organik gitu ya seperti benzena misalkan ya, kemudian ada ether, diethyl ether gitu ya, aseton, pelarut-pelarut organik itu juga disebut dengan pelarut ya. Kemudian ada istilah larutan jenuh ya. Saturated solution itu larutan jenuh, kemudian unsaturated itu tidak jenuh, kemudian yang supersaturated berarti ini lewat lewat jenuh ya. Di sini ada definisinya masing-masing. Jadi kalau larutan jenuh itu berarti larutan yang mengandung maksimum jumlah zat terlarut gitu ya. Jadi sudah pada suhu tertentu. Jadi sudah tidak bisa melarutkan lagi. Pas gitu. Kalau misalkan yang lewat jenuh berarti dia sudah melebihi kapasitas. Sedangkan kalau yang tidak jenuh berarti lebih sedikit dibanding kemampuan dia untuk melarutkan ya. Ini jenis-jenis larutan. Jadi ada yang jenuh ya, ada yang tidak jenuh, ada yang lewat jenuh. Kalian harus bisa membedakan itu ya. Intinya kalau sudah tidak larut berarti dia antara jenuh ataupun lewat jenuh. Nah, biasanya kalau yang sudah lewat jenuh itu dia ngendap ya. Ketika dilarutkannya itu dia ngendap ya. Dia tidak larut lagi. Ini tadi ya beberapa contoh larutan. Nah, kalau misalkan berbicara larutan gitu ya, tentunya ada zat solut dan juga ada solvent ya. Harus ada dua tersebut. Nah, si solventnya pun sebenarnya tidak harus selalu dalam bentuk cair gitu ya, dalam bentuk liquid, bisa juga dalam bentuk gas misalkan ya. Nah, ini contoh-contoh larutan. Semisal yang dilarutkannya gas dan zat terlarutnya gas, ya berarti hasil akhirnya juga gas. Itu contohnya udara. Jadi udara itu termasuk juga larutan ya. Larutan dari apa? Ya berarti zat-zat yang fasanya gas gitu ya. Campuran-campuran dari udara itu adalah zat-zat kimia yang berfasa gas gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang udara itu bukan hanya oksigen di dalam udara tersebut gitu ya, tapi dia gabungan dari zat bisa nitrogen gitu ya, gas nitrogen dan gas-gas yang lainnya gitu ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas solutnya larutan gitu ya, solventnya larutan ya berarti nanti ujung-ujungnya juga cairan ya dalam bentuk larutan. Misal ini yang ketiga etanol dalam air ya, ketika kita melarutkan etanol dalam air. Kalau yang solutnya solid ya bentuk padatan, pelarutnya cairan, otomatis padatan dilarutkan di cairan ya jadi mencair ya, jadi cairan maksudnya akhirnya.
Itu contohnya adalah garam gitu ya atau apapun zat padat yang dilarutkan dalam air. Jadi larutan-larutan itu bisa banyak jenisnya gitu ya, bisa dalam fase akhirnya gas, kemudian liquid, yang solid juga ada gitu ya. Ketika solid dilarutkan di solid itu akan menghasilkan solid juga. Nah, biasanya itu semacam padatan gitu ya. Tapi tetap si solidnya harus kita melting dulu ya. Nah, ini eh, apa namanya molecular view ya dari proses pelarutan. Jadi ketika kita melarutkan suatu zat itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama solvent nih. Si solventnya itu dia mempunyai delta H1. Jadi si solventnya dia terpecah gitu ya menjadi partikel-partikel solvent. Kemudian yang solut juga sama ya. Ketika dia punya delta H juga dia pecah ya. Kemudian ini pelarutan di delta H3 menjadi suatu larutan. Jadi proses bergabungnya adalah delta H larutan itu adalah gabungan dari delta H apa namanya? Delta H pelarut kemudian ditambah delta H larut sorry solut plus solvent gitu ya. Plus proses dia bersatu menjadi suatu larutan. Kemudian ada istilah juga like dissolve like. Like dissolve like itu adalah sesuatu yang sejenis bisa biasanya melarutkan yang sejenis gitu. Jadi kalau kalian misalkan punya punya apa ya, misal gula gitu ya. Dia misal biasanya larutnya di air seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian punya lilin misalkan ya, apakah dia larut di air? Itu silahkan dicoba ya. Pada prinsipnya adalah ketika suatu larutan atau suatu solut dilarutkan dalam pelarut yang tidak sesuai, dia tidak akan melarut gitu ya. Semisal cat. Ketika cat itu dilarutkan dengan bensin misalkan ya, atau cat dilarutkan dengan air, mana yang lebih melarutkan cat? Tentunya bensin, karena memang ada prinsip like dissolve like ya. Biasanya kita menyebutnya ya berarti zat organik itu akan melarut dengan pelarut organik gitu ya. Atau misalkan sesuatu zat yang bersifat polar, dia akan larut juga di pelarut yang polar. Sedangkan zat yang non polar gitu ya, kalian sudah belajar yang polar dan non polar itu seperti apa di semester lalu, itu akan larut di pelarut yang non polar juga ya. Atau kalau simpelnya pelarut organik dan non-organik saja ya. Jadi zat organik akan larut di pelarut organik seperti itu. Kemudian nah ini ya contohnya polar dalam polar berarti air kan sifatnya polar ya. Kemudian garam juga sama NaCl. Dia ionik gitu ya. Kemudian non-polar dengan non-polar misalkan minyak gitu ya dengan heksan. Bisa dilihat contohnya di layar gitu ya macam-macam prinsip like dissolve like. Oke. Kemudian kita masuk ke konsentrasi larutan ya. Jadi larutan itu harus dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, di sini konsentrasi yang pertama yang akan kita pelajari adalah persen massa ya, persen by mass. Rumusnya adalah persen massa gitu ya. Persen massa sama dengan massa dari solut atau massa zat terlarut dibagi massa larutan ya. Di sini pembaginya adalah massa larutan. Massa larutan berarti kalau dipecah adalah massa zat terlarut ditambah massa pelarut ya. Kan larutan itu berarti ada zat terlarutnya, ada pelarutnya. Jadi ketika kita berbicara massa larutan berarti adalah gabungan dari massa zat terlarut ditambah massa pelarut ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada 0, berapa? 0,892 gram potasium klorid gitu ya atau KCl. Berarti ini karena dia padatan gitu ya, berarti dia kemungkinan zat terlarutnya ya. Kemudian apalagi? Dilarutkan dalam 54,6 gram air ya. Berarti 54,6 gram air. Berarti dia pelarut ya, airnya pelarut. Kemudian ditanyanya
berapa persen massa ya. Kita jawab di bawah sini. Jawab, berarti kan persen massa sama dengan massa solut dibagi massa larutan. Massa solutnya berapa? Massa solutnya 0,922. Massa larutannya berarti massa air ditambah massa KCl. Massa KCl-nya 0,892 ditambah airnya 54,6 ya. Jadi ini berapa? 0,892 ditambah total ini ya. Total 0,892 ditambah 54,6 ya. Berapa ini? 55,49. Jadi 0,892 dibagi 55,49 sekian ya persen. Jadi harus ditambahkan ya antara air dan KCl-nya. Jadi KCl per KCl plus air ya masanya. Itu untuk massa. Kemudian ada yang disebut dengan fraksi mol ya. Fraksi gitu ya. Fraksi itu berarti artinya bagian. Fraksi mol suatu zat berarti dia bagian dari suatu zat tersebut dalam larutannya. Misal kita punya air. Eh, ini contohnya apa ya? Kita masuk ke rumusnya dulu. Jadi fraksi mol A ya. Fraksi mol A itu sama dengan mol A dibagi gabungan dari mol semua komponen. Misal kita punya zat A, B, C, misal ya. Berarti kalau misalkan mau nyari fraksi mol A, itu rumusnya adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B ditambah mol C. Jadi gabungan ya, gabungan dari eh, semua komponen. Semua komponen. Fraksi mol itu simbolnya X ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang nomor satu. Suatu larutan terdiri atau tersusun atas 2 mol etanol ya, kemudian dan 3 mol air ya. Jadi di sini ada dua zat, ada 2 mol etanol ya dan 3 mol air. Ditanyanya ya yang ditanyakan adalah hitung fraksi mol dari masing-masing komponen ya. Berarti kita misalkan menghitung fraksi mol dari etanol dulu. Fraksi mol etanol sama dengan mol etanol dibagi mol etanol plus mol air. Mol etanol berapa? 2 mol. Mol etanolnya 2, kemudian mol airnya 3. Berarti 2 per 5 ya. Sekian. Itu dia eh, fraksi mol. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah mol zat yang ditanyakan dibagi total mol dari semua komponen dalam zat tersebut. Kemudian hmm, kita masuk ke konsentrasi yang ketiga yaitu molaritas. Simbolnya adalah M besar. Molaritas sama dengan mol per eh, volume larutan ya. Volume larutan. Volume larutannya itu harus dinyatakan dalam bentuk liter ya. Harus dalam bentuk liter. Jadi kalau larutannya masih mili itu kalian rubah dulu ke liter ya. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor satu. Suatu larutan memiliki atau terdiri atas 0,5 mol NaCl dalam 2 liter larutan. Hitung molaritasnya. Berarti molaritas sama dengan mol per volume. Molnya berapa? 0,5. Dibagi volumenya 2 liter. Ya. Berarti 0,5 dibagi 2. Sekian molar. Gitu. Kemudian yang nomor 2.
12 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam 250 mili larutan. Ya, ditanya molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Molnya mol siapa? Mol NaOH. Tapi di sini molnya belum diketahui. Dia masih dalam bentuk massa. Cari mol dari massa seperti apa? Berarti rumusnya massa per MR per volume. Ya. Untuk mencari mol, jika diketahuinya massa, berarti rumusnya massa per MR atau gram per MR. Gramnya 12, MR-nya 40, per volumenya ini lihat masih 250. Kita rubah dulu ke liter. Jadi 0,25 liter. Ya, sekian molar. Jadi nanti rumusnya 12 per 40 dibagi 0,25. Intinya adalah ini rumusnya ya. Mol per volume. Kalau molnya belum diketahui, dicari molnya dulu. Ya, kalau volumenya masih mili misalkan ya, itu kita rubah dulu ke liter. Oke, yang selanjutnya adalah molalitas ya. Kalau tadi molaritas itu simbolnya M besar. Kalau molalitas itu dia M kecil ya. Kalau tadi molaritas adalah mol per volume ya, volume larutan. Kalau molalitas itu mol per massa larutan. Jadi bukan volume ya, tapi massa. Dan itu harus dalam satuan kilogram. Kalau tadi di molaritas volumenya dalam liter, sekarang di molalitas massanya dalam kilogram ya. Oke, contoh soal lagi nomor satu. Suatu larutan mempunyai 1 mol zat terlarut dalam 2 kilogram pelarut. Ya, ditanyanya molalitas. Jawab molnya 1 mol gitu ya. Kemudian eh, apa massa pelarutnya? Massa pelarut 2 kilogram. Ditanya molalitas. Mol sama dengan per kilogram. Ya, berarti 1/2 molal ya atau M kecil. Ini adalah tabel ya, eh, rangkuman dari rumus-rumus yang tadi kita pelajari. Silahkan dilihat lagi untuk rumus-rumusnya. Kemudian unit itu satuan ya. Unit itu adalah satuan. Kemudian formula itu rumus ya. Silahkan dilihat rumus dan juga satuannya ya. Oke, kita masuk ke pengaruh suhu. Ya tadi sudah disinggung di awal bahwa kalau apa namanya padatan dalam suatu cairan gitu ya, itu meningkat kelarutannya dengan meningkatnya suhu. Tapi kalau gas yang dilarutkan dalam cairan itu dia semakin menurun solubility-nya atau kelarutannya jika suhunya dinaikkan ya. Kemudian ya ini efek dari tekanan ya. Jadi kalau gas baru dia terpengaruh gitu ya. Jadi kalau tekanan itu meningkatkan kelarutan suatu gas dalam suatu larutan. Tapi kalau di solid enggak. Oke, seperti itu untuk konsep dari eh, apa namanya? Sifat fisis larutan ya, sifat fisis larutan. Untuk apa namanya? Yang selanjutnya kita akan masuk ke sifat koligatif larutan ya. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah eh, atau koligatif properties atau sifat koligatif itu adalah sifat dari suatu larutan gitu ya yang dipengaruhi oleh jumlah solutnya ya. Jadi dia yang penting jumlah partikelnya berapa, bukan jenisnya ya. Jadi ketika suatu partikelnya ditambahkannya banyak atau sedikit, nah itu baru dia berpengaruh, bukan jenis solut yang ditambahkan. Di sini ada beberapa sifat koligatif larutan. Yang pertama tadi sudah dibahas penurunan tekanan uap, kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga adalah penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, ini ada definisinya gitu ya, atau artinya kalian bisa baca.
Contohnya misal penurunan tekanan uap. Jadi definisinya adalah penurunan tekanan uap ketika suatu zat terlarut ditambahkan, ya. Atau misalkan yang kedua boiling point, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu artinya berarti kenaikan titik didih suatu larutan. Jadi larutannya itu nanti eh, naik titik didihnya. Semisal air. Air itu dia mendidih di suhu 100 derajat. Tapi ketika kita tambahkan garam gitu ya atau apapun itu zat terlarut, itu nanti titik didihnya bisa bisa naik si air tersebut. Yang tadinya misal mendidih di 100 derajat Celcius, ketika kita tambahkan suatu zat terlarut, dia jadi naik, misal jadi 102 derajat. Seperti itu. Begitupun yang nomor tiga, decreasing in freezing point, berarti penurunan titik beku. Jadi kalau air dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius, ketika kita tambahkan garam, mungkin dia akan menurun sampai di 2 derajat Celcius. Jadi ketika ditambahkan sesuatu itu dia turun gitu ya. Nah, di sini eh, kalian bisa baca untuk penurunan tekanan uap itu berkaitan dengan hukum Raoult ya. Jadi penurunan tekanan uap gitu ya, itu penurunan tekanan uap suatu larutan gitu ya ketika suatu zat terlarut ditambahkan ya. Ketika suatu zat terlarut ditambahkan itu nanti pelarutnya akan lebih sulit menguap ya. Jadi tekanan uapnya turun. Nah, rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dibagi dikurangi P larutan. P0 itu adalah pelarut murninya ya. Jadi ini adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni dan larutan. Kalau ini selisihnya. Kita langsung masuk ke contoh soal ya nomor satu. Suatu tekanan uap dari pelarut murni gitu ya air pada suhu tertentu itu 100 mililiter Hg gitu ya. Ini mmHg itu satuan dari tekanannya. Berarti ini P0 gitu, air murni. Kemudian ditambahkan gitu ya suatu solut dan eh, apa namanya fraksi molnya itu adalah 0,8 ya si si larutannya gitu ya. Sorry, fraksi mol air ya. Karena ini air. Fraksi mol air. Jadi yang ditanya adalah eh, delta P ya, delta P. Berarti fraksi mol gitu ya dikali tekanan eh, larut murni 0,8 dikali 100 ya. Berapa ini? Berarti di 8 ya. Kemudian yang nomor 2 atau nomor 3 ya. Pure solvent itu berarti P0 kemudian P-nya dia 150. Berarti ketika selisih ya, berarti selisihnya adalah yang murni dikurangi yang larutan yang sudah ditambahkan zat gitu ya. Jadi 200 dikurangi 150. Berarti selisihnya adalah 50 derajat. Sorry, 50 mm Hg gitu ya. Kita balik lagi ke rumusnya. Jadi tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol dari pelarut dikali pelarut murni ya. Itu untuk formula dari penurunan tekanan uap. Nah, ini contoh aplikasinya di anti beku ya, anti beku. Jadi eh, biasanya zatnya etilen glikol gitu ya ditambahkan untuk me- mereduce atau menurunkan tekanan uap gitu ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu boiling point atau eh, titik apa? Titik didih ya, titik didih. Nah, ini rumusnya adalah delta TB. TB itu B itu boiling sama dengan I gitu ya. Faktor Van Hoff dikali KB atau konstanta boiling point dikali molalitas ya. Kalian tadi sudah mengetahui cara menghitung molalitas seperti apa. Sedangkan kalau yang selisihnya berarti delta TB sama dengan
delta TB pelarut murni dikurangi delta TB larutan ya. Larutan yang sudah ditambahkan suatu zat. Kita langsung masuk ke eh, apa namanya? Contoh soal ya. Nomor satu, suatu larutan mempunyai molaritas 1 M, berarti M sama dengan 1. Kemudian ada Kb ya, jadi konstanta Kb atau Kf itu dia sudah diketahui nilainya ya. Kemudian yang ditanya adalah delta Tb ya. Yang ditanya adalah delta Tb. Jawab, berarti kenaikan titik didih sama dengan, karena ini larutannya adalah non elektrolit, berarti I-nya 1 ya. 1 dikali M dikali Kb. 1 dikali M-nya berapa? 1 juga. Kb-nya adalah 0,52. Jadi delta TB-nya adalah 0,52. Ya, ini penurunan penurunan titik eh, apa namanya? Penurunan titik didih larutannya ya. 0,52 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan ini adalah larutannya air gitu ya, ketika tadi mendidih di suhu 100 derajat, sekarang berubah jadi 100 ditambah 0,52 ya. Yang tadinya 100 jadi 100,52 derajat. Jadi naik titik didihnya ya. Kemudian yang penurunan titik beku juga sama ya, rumusnya sama seperti yang KB, bedanya di sini KF ya. F itu adalah freezing gitu ya, dari katanya beku. Di sini sama M, di sini faktor Van Hoff-nya kalau dia non elektrolit berarti 1. Selisihnya juga sama ya, berarti selisih di titik didihnya adalah pelarut murni dikurangi larutan. Jadi intinya kalau pelarut murninya 100 misalkan ya, berarti larutannya bisa naik atau bisa turun. Ini contohnya sama seperti yang itu tadi titik didih. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, tekanan osmotik ya. Jadi kalian harus paham definisi dulu proses osmotik itu apa ya. Jadi osmotik itu adalah perubahan gitu, perpindahan molekul air ya dari konsentrasi encer ke larutan pekat ya. Itu melalui membran semi permeable. Jadi yang bisa lewatnya hanya pelarut saja. Nah, proses tersebut itu sering berlangsung gitu ya. Dari membran yang sebelah kanan misalkan ya. Ini misal yang encer, ini yang pekat ya. Molekul air ya, ini membran semi permeable. Dari encer masuk ke pekat. Nah, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang mencegah proses osmotik. Jadi prosesnya adalah osmotik, tapi kalau tekanan osmotik berarti tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah proses osmotik. Rumusnya adalah simbolnya adalah V ya, faktor Van Hoff dikali molaritas ya, molaritas M-nya besar, kemudian konstanta gas dan dikali suhu ya, IMRT gitu ya untuk tekanan osmotik rumusnya. Ini molaritasnya bisa dicari. Ini kalau R itu nilainya 0,082. Ini suhu biasanya harus dalam satuan Kelvin ya. Kalau misalkan Celcius berarti kalian harus rubah dulu ke Kelvin. Nah, ini contohnya. Suatu larutan mempunyai molaritas 0,5, suhunya 300 derajat dan faktor Van Hoff-nya adalah 1. Berapa eh, tekanan osmotiknya? Berarti tekanan osmotik sama dengan faktor Van Hoff dikali M dikali R dikali T. I-nya berapa? Faktor Van Hoff-nya 1. M-nya 0,5. R-nya 0,082. Sudah ketetapan. Dikali suhu T 300. Berapa? Hitung. Ya, tinggal dimasukkan saja angkanya. Kemudian ada beberapa larutan juga ya, isotonik, hipotonik, sama hipertonik. Ini bisa dilihat saja ya definisinya di tabel. Kemudian ini ada kelemahan dari sifat koligatif ya, berlakunya hanya pada larutan encer ya.
Ini referensi yang bisa dibaca. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti dicatat saja. Nanti kita bahas di kelas. Ya, semoga eh, apa namanya bisa dimengerti untuk materi pertemuan 9 dan 10 ini dan dikerjakan latihan dan juga tugasnya. Seperti itu. Saya stop share screen dulu. Untuk tugas nanti saya informasikan di WA ya, seperti itu. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.